apa perlu kita jual ginjal gitu, bener loh, ini demi sumpah demi Allah kita udah punya niat kayak gitu saking kok frustasi di sana, stres gitu, kayak tekanan kayak gimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kuswara. Sudah lama ya gue gak pernah buat video lagi. Di video kali ini gue mau buat video sharing lagi tentang education, tentang pengalaman gue. Tapi di sini gue nggak sendiri, bareng temen gue ini. Jadi gue lebih tepatnya mau men-sharing juga, menceritakan pengalaman gue sama temen gue yang sesuai judulnya. Mungkin di sini teman-teman belum tahu ya, teman-teman semua belum tahu gitu apa sih video ini itu ini kayak gitu. Nah, di video kali ini gue bersama teman gue mau menceritakan gitu pengalaman gue gabung di QNet itu kayak gimana. Mungkin ada yang belum tahu, gue nanti paparin secara rinci gitu tentang QNet itu apa, bagaimana dia ada di mana gitu. Sebelumnya gue mau perkenalkan teman gue dulu ini karena dia ikut gabung juga, pernah gabung ya, termasuk dia salah satu teman deket gue yang gue bawa gitu, yang ikut gabung juga gitu. Silakan men, kenalin dulu. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ginanjar. Ya, gue dulu sempat ikut ke QNet gara-gara antara gak percaya. Intinya pokoknya dulu gue pernah ngebawa. Jadi sebenarnya sih kita itu di sini ada 3 orang gitu, teman gue yang udah gabung tuh, cewek-cewek gue tuh, namanya Miftah, ini dari bertiga ini. Jadi dia juga pernah ikut gabung. Tadinya mau jadi narasumber juga buat ceritain pengalaman kita bertiga di sini. Cuman dia karena sibuk sekarang udah kerja gitu, apalagi kerjanya di retail gitu, toko. Jadi lebih sulit gitu ngatur waktunya. Jadi dia mutusin untuk absen gitu. Jadi nggak bisa hadir dalam video ini. Tapi nggak apa-apa, ada teman gue ini, jadi yang bisa gitu, ada waktu luang buat nyempetin buat nge-sharing gitu. Tujuan buat video ini gitu kayak lebih ke sharing. Jadi buat teman-teman semua jangan anggap sepele gitu, apaan sih ngebahas video kayak gini gitu. Jadi tonton aja sampai habis, nanti ada pesan dan motivasinya lah buat kalian semua yang nonton video ini, terutama buat yang baru lulus sekolah, apalagi yang gimana ya? Ya, zaman sekarang kan lagi pandemi, lagi susah cari kerja kan, ada pasti ada lah. Benar. Jadi jangan sampai ada kejadian kayak kita gitu di waktu yang akan datang gitu buat teman-teman semua. Cukup kita aja gitu buat yang udah ngalamin kejadian kayak gini gitu. Oke. Jadi di sini gue mau jelasin dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Jadi QNet itu seperti kayak perusahaan tim marketing gitu ya. Global. Lebih tepatnya kayak sejenis MLM, cuma mereka menyangkal gitu bahwa QNet itu bukan MLM. QNet itu perusahaannya kalau di Indonesia itu cabangnya tuh PT Amoeba apalah sekalian, nanti saya tulis di sini PT Amoeba sekalian itu. Jadi tujuannya itu kayak kita tuh gabung di sana tuh, di perusahaan itu tuh harus beli barang dulu gitu, beli barang baru kita resmi jadi anggota. Dan barangnya itu enggak seharga 100-200 ribu gitu men, tapi lebih tepatnya nyampe 10 juta. Bayangin aja, sekitar 9 juta. Kurang lebih 10 juta lah ya pokoknya. Kalau saya sih dulu pengeluaran lebih ke 11 jutaan gitu, soalnya kayak buat 1 jutaan buat kebutuhan, 2 jutanya kayak permainan dia lah mungkin ya. Jadi perusahaan QNet itu di sini banyak cabangnya ya di Indonesia tuh. Pertamanya sih kita nggak bakalan tahu gitu. Kita misalnya yang baru lulus gitu, yang butuh pekerjaan gitu, pasti gampang terhasut gitu. Karena mereka menawarkannya bukan kayak MLM, tapi menawarkan pekerjaan gitu. Pekerjaan yang diiming-imingi dengan gaji besar. Jadi perusahaan QNet itu nggak hanya di suatu kota, tapi di seluruh Indonesia ada. Dan anggotanya pun udah ribuan ya. Tapi kemarin ada kabar di berita itu udah ada apa sih ya, kayak leadernya gitu ketangkap polisi ya nih. Udah banyak sih, soalnya di channel YouTube pasti yang lain udah ada kayak udah kayak belusukan gitu, kayak QNet, belusukan udah pada tahu sih sebenarnya kalau udah nggak asing lagi mah. Nah, kalau mau lebih paham lagi, search aja di Google apa di Safari apa yang lainnya lah. Kalian cari QNet itu apa, yang pasti
kami di sini mau sharing, mengedukasi kalian gitu tentang Q&A. Syukur-syukur mungkin kalau ada yang tahu boleh ditambahin di kolom komentar ya. Kalau ada teman-teman semua yang nonton video ini yang udah pernah gabung, boleh ngasih saran juga. Mungkin mau nambahkan di kolom komentar, silahkan boleh. Mungkin segitu ya untuk pemaparannya. Mungkin kalau yang belum paham ya boleh ditanyain aja di komentar kalau mungkin tahu. Ya kembali ke pembahasan, kita mau ngebahas pengalaman kita gitu. Mungkin lebih detiknya karena saya pribadi sebagai moderator gitulah, walaupun saya sebagai korban juga, tapi saya mungkin lebih mendetail ke ceritanya Egi kayak gimana sih proses pertama dia ikut gabung, yang ngobrol santai aja gitu ya. Oke, silakan Bang Egi ceritakan pengalamannya kayak gimana sih dulu kok bisa gabung gitu, pertamanya kayak gimana gitu, sampai bisa ada di titik sekarang gitu, bisa bangkit, contohnya bisa bangkit lah kayak gitu. Silakan. Ya dulu sih yang kagak nyangka sebenarnya, kan dulu waktu butuhnya kerja, sedangkan dulu sama-sama terus berdua. Nah giliran teman saya ini udah masuk kerja, kan saya istilahnya mau ikut juga gitu kerja. Nah di situ pas diajak awalnya lebih biasa kayak biasa, tapi paling mencurigakan tuh gawainya kayak di perusahaan, di admin kayak gitu, tapi di dalam tuh nggak ada seragam satu pun istilahnya. Kalau mau diistilahkan di PT pasti ada seragam. Terus kayak jamuan makan kayak gitu, berasa kayak gimana gitu kalau ada tamu. Jadi ini ya, sebenarnya kita tuh teman seperjuangan gitu, teman dari SMK gitu. Kita bareng-bareng kemana-mana gitu ceritanya. Jadi awalnya kita ini bukan mau kerja mau kerja di Indonesia gitu. Niat kita tuh dulu pertama pas dulu sekolah tuh kita mau kerja ke luar negeri gitu. Ambisius banget gitu mau ke Jepang itu. Cuman ya karena dulu emang bener-bener nasibnya kayak gitu ya, emang udah kayak gini sih menerima. Cuman ya dulu emang bener-bener kita tuh niat mau pergi ke luar negeri, kerja ke luar negeri. Dua ya, kita bersama Egi dulu pertama. Karena gue dulu akrab banget kemana-mana bareng gitu. Nah pas itu berhubung orang tua gue lokasinya ada di Bogor gitu, jadi pas kita lulus sekolah, belum juga kita dapat surat kelulusan ya, belum ya, masih kelulusannya gak ikut, kelulusan perpisahan gak ngerasain lah pokoknya kita nggak ngerasain senangnya gitu di akhir sekolah tuh kayak gimana gitu, karena kita emang gak pernah mentingin itulah. Ibaratnya waktu itu kita tuh udah berpikiran dewasa lah begitu. Ibaratnya orang lain masih mikir pengen senang-senang gitu, bisa perpisahan, bisa kelulusan, coret-coret. Kita udah gak mikirin hal itu. Yang penting kita capai target kita setelah lulus menjadi apa gitu. Mungkin orang-orang mau kuliah apa gimana, ya karena kita lihatnya kondisi gitu. Jadi saya memutuskan buat sama Egi dulu, sama guru pembimbing juga, namanya Pak Basar. Kalau Pak barangkali Bapak nonton, ya kita konsultasi sama dia gitu, bagaimana sih, karena guru tersebut ya emang sosok motivasi gitu, tanya-tanya gimana bisa merangkul anak didiknya kayak gimana gitu. Jadi pas lulus kita tuh kan kita berangkat jadi kita ke Cianjur, berapa kota ya, Cianjur kota, Bekasi, terakhir sama Bogor ya, 3 kota waktu pas lulus dulu. Kita belum pernah ngerantau gitu, udah kayak mantangin diri, apalagi dia kayak gini nggak diizinin sama orang tuanya, sampai orang tuanya nangis dia minta izin mau pergi ke Jepang gitu, mau cari LPK gitu, lembaga pendidikan luar negeri gitu. Kita nyari di Cianjur kota, di Bekasi, terakhir di Bogor gitu. Cuman yang waktu di Cianjur biayanya lumayan men, jadi kita nggak jadi gitu untuk pergi ke Jepang. Setelah itu kita ke Bekasi ya Gia, ke Bekasi. Nah yang di Bekasi ini bagus itu, lumayan. Jadi kita setelah berangkat ke Jepang tuh kita nggak ada biaya sama sekali gitu, tetapi nanti kita bayarnya setelah kita kerja di Jepang gitu. Persyaratannya yang ada di Minori itu harus ada paklarin, lebih tepatnya kayak sertifikat kerja gitu, 2 tahun ini. Jadi kita di sana tuh harus disyaratin harus punya pengalaman kerja dulu gitu di lokal di Indonesia gitu. Nah jadi kita mutusin ya udahlah kita cari tempat lain, berhubung di Bogor ada orang tua saya gitu. Jadi kita mutusin berangkat ke Bogor ya waktu itu. Nah setelah itu kita tinggal di Bogor. Pertamanya ya, ini berhubungan kekinian. Suatu hari pas kita di Bogor nih, kita bukan langsung kerja ya, tapi kayak lebih ke ngebantuin orang tua gue kayak jualan. Misalnya di sini. Nah setelah itu kita kan nyari-nyari info loker nih. Nah ada bukan nomor sih,
lebih tepatnya di Facebook, kirim messenger ke gue. Waktu itu sih belum viral WhatsApp ya, belum, masih zamannya Facebook. BBM juga ada sih, cuman udah nggak terlalu. Cuman WhatsApp masih belum terkenal lah, yang pasti ada yang ngechat ke gue gitu waktu itu tuh. Dia namanya, gue gak sebutin ya namanya, yang penting gitu. Cuman dia juga satu daerah sama gue, yaitu dari Cianjur gitu. Nah, cuman gue gak kenal. Tapi teman gue ada yang kenal. Kenapa dia ngechat ke gue? Karena teman gue ngeposting di Facebook nandai gue gitu. Karena dengan kata-katanya kita tuh baru lulus gitu lah, alhamdulillah lulus gitu. Nah teman gue itu tuh mungkin ada sasaran gitu lah, bro katanya gitu. Ya bro, kata gue tuh gitu kan, butuh kerja nggak katanya. Ya nih kan gue sih baru lulus gitu, pengen kerja apa gimana waktu itu, karena emang butuh gitu buat sertifikat gitu kan, untuk kerja dulu lah karena emang cita-cita kita mau ke Jepang gitu. Gue antusias banget kan, ada orang nawarin kerja di siang bolong, maksudnya gak disangka-sangka gitu, apalagi gajinya UMR, jasa yang surat-surat lainnya belakangan katanya. Setelah itu gue tawarin gitu. Ya gue itu waktu itu ya udah langsung percaya aja gitu, gue langsung berangkat ke Depok, ya lokasinya di Depok lah ya, sebutin yang Ngut itu tuh di Depok lokasinya. Nah setelah itu gue datang ke sana, gue udah antusias banget, udah semangat banget. Gue dijemputnya di Jalan Margonda itu lokasinya ya. Gue di sana tinggal di kosan isinya 5 orang, kurang lebih 5 orang lah. Cuman orang-orang itu semua misterius. Dan mereka, gue pikir kan, kok mereka banyak berkeliaran gitu. Padahal kan ini jam-jamnya hari-harinya kerja gitu. Kok bisa berkeliaran gitu, masih bagian kayak bebas. Mungkin katanya mereka menyangkal. Gue kan nanya, bang, kok ini kan udah pada kerja sama ya, tempat kerja sama, kata gue tuh. Terus dia bilang gini, iya emang ini semua setempat kerja gitu, semua sepekerjaan, cuman liburnya kayak di shift gitu men. Kan gue belum tahu nih apa sih kerja itu, ya udah gue iyain aja gitu. Oh gitu. Berhubung hari itu gue mulai bekerja, lebih tepatnya presentasi, mulai bekerjanya hari Kamis, gue datang hari Senin gue datangnya hari Kamis. Jadi gue tuh kayak lebih tepatnya nunggu 3 hari gitu di kosan gue, nunggu kayak buat interview tuh, katanya mau interview sih gue tuh. Nah singkat cerita, gue kan mau berangkat interview nih hari Seninnya, udah ini sekian gue udah setelah bisa ngelamar kan, baju putih, sana hitam kayak gitu ya. Sampai di sana apa coba, semua orang kan banyak, wah gue percaya nih mau semua orang pakai hitam putih. Terus kerjanya emang di mana ini, di kantor apa gimana gitu ya, gue pikir-pikir. Katanya gudang gitu, katanya perusahaan jam tangan gitu. Tapi kok dia kayak tempat makan gitu, di ruko gitu, ruko tempat makan. Paling awal-awal curiga sih itu. Nah setelah itu gue datang ke atas, masuk ke dalam, ternyata di semua dikumpul di ruangan yang sempit banget. Ini ruangan agak gede lah. Setelah itu kita didudukin, kasih musik. Gue bingung nih, apaan nih kok? Mungkin di interviewnya di ruangan ke belakang satu-satu mungkin ya, tapi ngadepnya ke depan ada apa sih? Whiteboard gitu, ada papan tulis gitu di sana. Nah, sekian menit adalah satu orang, wah dia kayak keren banget lah pokoknya, pakai jas, jam tangan mahal, terus apa lagi, pokoknya keren banget itu. Nah gitulah, mungkin kalau yang udah pernah pasti tahu lah. Cuman yang belum tahu ya gitu ceritanya ya. Yang pasti di sana tuh kita tuh dipresentasiin, dikasih. Karena saking polosnya ya. Saking polosnya waktu itu kita bingung juga ya Gi. Mungkin lo belum ada kan ya, gue dulu misalkan ya, karena Egi setelah itu baru Egi ya. Pertama kan gue dulu gabungnya pertama. Jadi setelah itu baru Egi. Pas itu gue mikirin, kecewa banget sama itu, di akhir udah terakhir. Ternyata gue itu di situ bukan kerja, tapi dikasih seminar gitu lagi, kayak motivasi buat kita sukses apa kayak gimana. Dengan cara kita gabung di QNet. Dengan cara gabung di QNet itu bayar 10 juta buat beli barang, baru kita jadi anggota. Setelah itu kita di ini apa. Gue sebenarnya nggak kasut ya, pertama nggak pernah kasut. Gue di sini tuh mau cari kerja tuh buat apa? Buat bisa dapat uang gitu. Bukan cari kerja ngeluarin uang dengan bukan budget dikit gitu. Nah, ya gue pertama nolak gitu. Sumpah gue kecewa gitu, ngomongin ke temen, ya gue ngomongin kecewa gitu, gue mau balik aja. Cuman pas gue ngomong semua orang yang udah gabung di sana, mereka gue kasihin motivasi ke gue tentang kayak pull up lagi gitu. Iyalah, lebih tepat bahasa QNet-nya kayak pull up gitu. Jadi
mereka tuh mencecar gue gitu, mencuci otak gue gitu, gimana caranya gue harus gabung. Kalau gue udah bersikeras, nggak bisa. Tapi gue udah akhirnya lulu, gue minta sama orang tua uang gue 10 juta buat beli produk itu gue sadar, cuman gue kok gak habis pikir gitu. Gue ngomong ke orang tua gue, halo mah, gitu. Biasa gue pertama orang tua gue bilang apa, gak ngizinin sama sekali. Ya wajar lah, orang tua kaget gitu, kita kan baru dicoret di kakak. Mami kamu sampai gue bersikeras gitu. Cuman kalau nyokap gue namanya emang bener sih, ada kata-kata gue dapat dari Qnet itu, sekeras-kerasnya batu kalau di keluarin air, ditetesin air terus menerus pasti bakalan bolong kan. Sama halnya dengan orang tua, sekeras-kerasnya orang tua, segala ngizinin orang tua apa yang kita anaknya inginkan, pasti luluh juga orang tua hatinya. Ibaratnya kayak gitu. Gue berusaha ke orang tua itu sekitar semingguan. Orang lain 2 hari 3 hari udah bisa gabung lah gitu, udah dapat uang. Gue berusaha banget itu. Sampai gue dulu jujur, gue sampai minjem uang gitu ke kakaknya mantan pacar gue gitu dulu pas kejadian itu. Emang kakaknya juga baik gitu ke gue, jadi gue sharing. Jadi pas gue minta bantuan ke dia ikut serta mau ngebantuin gue gitu. Tapi orang tua gue siapapun yang gue pinjem mau gue usahain uang itu, dananya itu yang 10 juta itu, gue nggak pernah bilang gue gabung di Qnet. Soalnya kenapa? Karena kalau emang disebutin kayak gitu pasti bener-bener menentang banget gitu. Dan gue gak habis pikir juga, gue kok bisa gitu gue ngebohongin orang-orang, apalagi orang tua kita gitu, untuk gabung di apaan sih gitu misalnya. Karena emang gue udah kecuci otak, kayak udah pengen kesuksesan kayak gimana gitu. Cuman gue sadar gitu. Tapi bukan sadar ya sebenarnya mah iya. Tapi kita sadar gitu. Tapi bukan hipnotis sebenarnya. Nah, jadi gue berusaha cari dana-dana, dan akhirnya kakak dari mantan pacar gue waktu itu ngasih, dari dia dulu kerja di luar negeri di Arab gitu, jadi dia ngasih pinjaman gitu. Karena gue dulu waktu itu, karena emang orang tua gue udah ngusahain juga, udah semingguan itu udah ngusahain, udah ngejual sih, kayak udah ngegadein sawah gitu, hasil aset-aset keluarga gitu. Emang kan prinsipnya di sana kayak gitu ya gitu. Iya, UGD gitu prinsipnya. Tahu gak UGD? Ini ya kayak gitu. Jadi itu kayak lebih syaratnya kayak gitu, jadi lebih mengharuskan kayak gitu. Emang siapa coba datang tuh kan kita cari kerja, masa harus nyiapin duit 10 juta gitu, punya uang dari mana coba? Kayak gitu aja. Jadi prinsipnya dia, mereka tuh katanya utang gadai doal tuh jual gitu. Jadi apa aja utangin, gadai, apa mau jual barang apa gimana gitu. Ya kayak gitu ya. Ya singkat cerita, gue dikasih minjem sama kakaknya, tapi gue udah bisa bayar lagi ya. Gue nggak ada utang gitu sama kakak mantan gue gitu, pacar gue. Nah, pasti gue juga masih silaturahmi baik gitu, mudah-mudahan sama. Barangkali Teh Rani nonton video ini, terima kasih Teh, dulu pernah bantuin saya akan inget sendiri Teh. Singkat cerita gue udah gabung gitu. Nah setelah itu gue kan diharuskan, setelah di sana tuh kok kayak dikasih teori gitu, oh ternyata di sana tuh kita tuh lebih parah lagi men. Kalau mau sukses tuh, kita kalau mau dapat gaji tuh kita harus gabungin orang lagi, ajak orang gitu. Caranya ya dengan cara kayak gue kejadian kayak kemarin gitu, ajak orang buat kayak gimana. Nah, gue pertama ngajak temen gue gitu yang cewek gitu, mantannya dia juga. Namun dia sempet kayak gue gini gitu, mau gabung, bener-bener gabung, sudah ngusahain. Cuman kayaknya dia, orang tuanya udah bersikeras ngejemput ke sana, yang berhubung gue dulu karena orang tua gue, bapak gue ya terutama, kelihatannya dia bersikeras ke gue gitu malah, tapi nggak pernah ngebuktiin gitu. Kalau gue dijemput ya nggak bakalan gitu kejadian seperti itu terjadi gitu. Ya emang udah nasibnya gitu mungkin ya. Gue kan nggak dijemput sama sekali, katanya mau dijemput sama keluarga gue yang dari polisi gitu, sama gue gitu, katanya mau jemput, sampai detik itu pun nggak ada. Jadi gue kayak terhasut terus aja gitu waktu itu. Jadi gue gabung, dan akhirnya gabung. Kalau teman gue itu dijemput, yang cewek itu dijemput, jadi dia udah bersikeras mau gabung, udah ngusahain orang tua nih, cuma dijemput sama saudaranya, dia jadi pulang gak gabung. Nah saat itu gue baru ngajak ini nih, CS gue ini. Nah dia kan masih di Bogor nih, dia orang tua gue ajak di sini aja nih, gue mau
ada pekerjaan nih lowongan nih buat dia. Nggak pakai panjang juga karena mungkin udah percaya sama gue gitu, karena misalnya kita udah dekat banget ya, gitu. lagi butuh emang. Sama-sama butuh kan gitu. Ibaratnya gue udah kerja, mungkin si Egi belum kerja, jadi ibaratnya dia ngikutin gue juga. Sebenarnya gue nggak mau nih ngajak si Egi itu sebenarnya pertama tuh, cuman gue ya agak habis pikir juga itu biar bisa bareng-bareng gitu. Sukses gue pengen bareng sama temen deket gue, ibaratnya gue prinsipnya kayak gitu, CS gue gitu, bisa pengen sukses tuh bareng-bareng gitu. Setelah itu gue ajak dia, dan akhirnya dia nggak pikir panjang, cuma 2 hari orang tuanya langsung ACC, langsung kirim duit 2-3 hari. Hasil dari apa orang tua waktu itu? Ya sebenarnya sih itu aset satu-satunya di keluarga. Apa? Ya, sawah Juga? Sawah. Loh, dia juga jual harganya apa? 15, gadean itu satu-satunya pokoknya itu aset keluarga, sawah 15 juta. Digade lagi, minta tebus lagi ya buat ini modal masuk unit. Ya itu nyampe gimana ya, cari modal sana sini gak ada, ya ujung-ujungnya sama gadai sawah lagi. Nah setelah itu gabung gimana? Pas tahu kerjanya kayak gitu gimana? Ya pertama sih percaya ya, diiming-iming 6 bulan bisa dapat 2M, bahkan bisa nyampe 3M ya. Dimana kalau istilahnya orang kampung ditawarin duit segitu, siapa yang gak mau? Dalam jangka 6 bulan, setahun, siapa yang gak mau coba gitu. Setelah itu gimana? Kan lo kan waktu itu kaget nih kan, sampai kita bersikeras kayak jauh putus lah, silaturahmi ya. Iya. Nyampe istilahnya kecewa, nangis, gimana gitu ya. Kok bisa? Dia yang CS cool apa gimana gitu. Waktu itu dia nangis bro, bener, dia waktu itu memang benar-benar nangis. Gue juga sama sih, waktu itu emang nangis. Cuma karena emang bener-bener kayak film ya gitu. Iya. Jadi banyak gimana sih? Dramanya tuh ya. Banyak dramanya banyak emang. Drama. Istilahnya banyak, dibilang banyak drama ya banyak drama. Jadi gini, saya gitu dulu dia tuh nggak percaya gitu, kaget gitu dengan hasilnya. Mungkin waktu pertama dia percaya sama gua gitu, waktu percaya karena gabung tuh. Tapi pas dia gabung, tahu kinerjanya kayak gimana, harus kayak gimana, dia kaget, dia shock. Jadi tepatnya kayak dia stres. Gue tahu dari temen dia. Gue sama Egi waktu itu, gue kan dia tuh yang bawain gue, lebih tepatnya gue tuh upline-nya, dia downline-nya gitu. Jadi kalau tahu itu kayak gue atasannya, dia bawahannya gitu. Kalau lebih tepatnya, soalnya dia yang ngajak, dia anak buah gue gitu. Nah harusnya kan gue sama atasan tuh deket banget gini kan. Nah waktu itu gue dipisah karena apa? Karena Egi udah ngedown. Gue masih membara semangat gue. Takutnya gue kebawa. Kena virusnya dia gitu. Nah waktu itu gue dipisah sama itu. Tapi kita chatan juga. Itu udah mulai WhatsApp ya. Karena udah mulai WhatsApp. Gue pertama kali di sana WhatsApp, punya grup WhatsApp kayak gitu. Nah waktu itu WhatsApp HP kita tuh, data-data kita tuh dipantau terus sama orang-orang, sama pihak mereka ya gitu. Nah setelah itu lo mutusin ini ya kan, sampai mau pulang karena takut, karena belum bisa ngebalikin duit orang tua ya, kita. Istilahnya mah mau balik karena udah, sebenarnya intinya masih kita tuh tahu sebenarnya Kyunan tuh ya udah gabung, tapi anehnya tuh di saat kita belum gabung